Ada ujian iman yang tidak datang dalam bentuk bahaya besar, melainkan dalam bentuk keputusan yang mengoyak hati. Bukan ujian melawan musuh, tetapi ujian menghadapi akibat dan ketegangan dalam rumah sendiri. Ada saat ketika iman tidak diuji oleh ketakutan, melainkan oleh perpisahan. Bukan karena tidak ada kasih, tetapi karena harus belajar menyerahkan. Kisah ini memperlihatkan bahwa iman tidak selalu berjalan mulus dan rapi. Ada keputusan masa lalu yang membawa dampak panjang, ada relasi yang terluka, ada ketegangan yang semakin berat. Dan pada titik tertentu, Abraham harus menghadapi ujian yang sangat manusiawi, melepaskan Hagar dan Ismail. Ujian ini berat karena Abraham tidak sedang kehilangan orang asing. Ia sedang berhadapan dengan anaknya sendiri. Ismail bukan sekedar bagian dari cerita, tetapi bagian dari darah dan air mata Abraham. Ketika Sarah meminta agar Hagar dan anaknya diusir, Abraham sangat sedih hatinya karena hal itu menyangkut anaknya. Kitab suci tidak menutupi rasa sakit ini. Abraham tidak digambarkan sebagai sosok dingin yang mudah taat. Ia digambarkan sebagai ayah yang terluka, namun tetap harus berjalan dalam ketaatan. Ujian ini memperlihatkan bahwa ketaatan kadang berjalan bersama kesedihan. Di titik ini Allah berbicara dengan jelas. Allah menuntun Abraham untuk taat, sekaligus menegaskan bahwa Ismail tetap berada dalam perhatiannya. Allah tidak membiarkan Abraham menanggung beban ini tanpa janji pemeliharaan. Maka sangat sedihlah hati Abraham karena anaknya itu. Kejadian 21 ayat 11. Ayat ini muncul saat Abraham menghadapi keputusan yang menyakitkan. Kesedihan Abraham bukan kelemahan iman, melainkan bukti kasih yang nyata. Kitab suci memberi ruang bagi iman yang menangis. Iman tidak selalu berupa keberanian yang keras, tetapi juga kesetiaan yang tetap berjalan meski hati hancur. Abraham belajar bahwa iman tidak selalu berarti memegang erat. Kadang iman berarti melepaskan. Bukan melepaskan dengan putus asa, tetapi melepaskan dengan percaya bahwa Allah memegang lebih kuat. Dalam ujian ini, Abraham diajar untuk menyerahkan hasil, masa depan, dan konsekuensi kepada Allah. Pelepasan ini juga mengandung pelajaran besar. Allah sanggup bekerja bahkan melalui situasi yang rumit. Allah sanggup memelihara Hagar dan Ismail di padang gurun. Allah sanggup memberi jalan ketika manusia hanya melihat akhir. Ujian ini memperlihatkan bahwa pemeliharaan Allah tidak terbatas pada satu garis cerita saja. Allah dinyatakan sebagai pribadi yang memelihara bahkan dalam perpisahan dan konsekuensi manusia. Secara teologis, ujian ini menyingkapkan Allah sebagai Allah yang tetap berdaulat di tengah kerumitan hidup. Allah tidak meniadakan konsekuensi pilihan manusia, tetapi Ia sanggup menebusnya dengan pemeliharaan. Ketaatan Abraham dibentuk bukan hanya melalui kemenangan, tetapi melalui kehilangan yang harus diserahkan. Allah menunjukkan bahwa Ia peduli bukan hanya kepada Ishak, tetapi juga kepada Ismail. Pemeliharaan Allah melampaui batas yang manusia ciptakan. Ujian ini membentuk iman orang percaya untuk taat, meski harus melepaskan dengan air mata. Bagi orang percaya, kisah ini memberi bahasa bagi luka yang harus diterima dalam ketaatan. Kadang kita taat bukan karena hati ringan, tetapi karena kita percaya Allah tetap baik. Kisah ini mengajar bahwa kesedihan tidak membatalkan iman. Melepas tidak selalu berarti gagal, kadang itu adalah bentuk percaya yang paling dalam. Allah juga sanggup memelihara orang-orang yang kita khawatirkan, bahkan saat kita tidak bisa bersama mereka. Ujian melepas menjadi jalan pembentukan iman yang dewasa dan percaya pada pemeliharaan Allah. Ujian ketujuh Abraham memperlihatkan ketaatan yang berjalan bersama kesedihan. Abraham belajar bahwa menyerahkan bukan berarti kehilangan harapan. Allah tetap memegang janjinya, bahkan saat prosesnya menyakitkan. Pemeliharaan Allah nyata bukan hanya bagi Abraham,
tetapi juga bagi Hagar dan Ismail. Dalam terang ini, perpisahan tidak menjadi akhir, melainkan bagian dari rencana Allah yang lebih besar.